yang belum mandi ya. Yang mau sarapan boleh sarapan dulu ya. Nanti ibadah sekolah minggu biar duduknya manis, yang rapi, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa dengan baik. Ya adik-adik, puji nama Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita pada saat pagi hari ini, di minggu yang cerah, yang indah ini, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Ayo Kakak Merti. Ayo adik-adik semuanya, duduk yang manis, duduk yang bagus, lipat tangannya, karena kita mau berdoa untuk kita memulai ibadah kita ini. Ayo, tunduk kepalanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang telah menyertai kami dari minggu yang lalu hingga hari ini ya Bapa. Bapa, tuntunlah kami untuk melakukan dan mengikuti ibadah ini agar kami menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, apabila ada anak-anak kami yang malas atau dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau Tuhan yang menuntun mereka, Engkau yang menyembuhkan penyakit mereka, agar mereka lebih bersukacita Tuhan untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, agar kami senantiasa bisa membimbing anak-anak-Mu ke jalan yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang selalu menyertai kami dan yang selalu memberikan kecukupan kebutuhan kami sehari-hari. Kami memohon ampun kehadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai memuliakan Tuhan ya lewat keberadaan kita, sekalipun adik-adik sekolah minggu masih ibadah di rumah, tapi kakak yakin dan percaya semangat adik-adik sekolah minggu masih luar biasa. Ya, ada amin adik-adik? Amin ya, puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang berkata dari buku ND ya, buku ND 40. Minggu ini spesial buat kita, spesial karena pujian kita dari buku ND, dari Kidung Jemaat ya, adik-adik sekolah minggu yang baik. Kita sama-sama belajar adik-adik memuji Tuhan dengan keterbatasan kita, lewat kemampuan kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, hai umat yang percaya. Ajak dulu adik-adik. Ayo bangkit. Bangkit dulu deh, bangkit ya. Karena kita mau belajar buku ND sama Kidung Jemaat. Ya kan Kak? Ya. Ini datu dari Kidung Jemaat. Kita belajar
lagu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Yesus kawan yang sejati. Yesus itu kawan yang sejati, sahabat yang sejati. Tidak ada yang lebih sejati dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus selalu memuji dan memuliakan Dia. Ayo kita angkat pujian, Yesus kawan yang sejati. Pujian kita berkata Yesus kawan yang sejati. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun COVID yang membatasi kita, tidak bisa ibadah di sekolah minggu adik-adik ke gereja, tapi yakin dan percaya pujian kita berkata kita harus berpasrah diri kepada Tuhan. Supaya kita mendapat kekuatan baru, spirit yang baru, semangat yang baru ya adik-adik ya. Pujian kita yang berikutnya berkata bila sangkakala menggegah. Kita harus bersukacita adik-adik memuji nama Tuhan. Ayo. Seperti lagu itu tadi, bila nama kita dipanggil, kita harus memastikan nama kita ada. Gimana caranya? Kita harus banyak berserah diri kepada Tuhan,
banyak berdoa, tidak hidup bercela. Jadi, adik-adikku sayang, kita akan mengangkat pujian lagi. Bila kulihat bintang gemerlapan. Memang adik-adik kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan juga Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Itu sebabnya kita harus memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebabnya adik-adik sekolah minggu kalau ibadah harus duduk yang manis, ya, tidak boleh colek-colek adik atau teman, ya, tidak boleh bicara sana sini. Kita harus belajar kita harus belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Itu sebabnya dikatakan pujian kita, maka jiwaku pun memujimu. Jiwaku ada di dalam diriku, berarti harus betul-betul dari hati kita, ya adik-adik, ya. Kita angkat lagi pujian kita kepada Tuhan, tenanglah kini hatiku. Tuhan
anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak Tuhan. Apa kabar hari ini adik-adik? Pasti sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatannya adik-adik ya. Tetap mengikuti protokoler kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan dulu pergi-pergi entah kemana. Bisa dengar? Setuju? Iya. Adik-adik Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Yesaya. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 2. Amang akan bacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik tahu apa fungsi dari matahari? Ya, ada yang tahu apa fungsi dari matahari? Iya, fungsi dari matahari adalah sumber terang. Fungsi dari matahari adalah sumber terang. Mataharilah yang menerangi bumi ini. Mataharilah yang menerangi, yang memberikan terang sehingga semua bisa terlihat. Kalau gelap berarti malam, kalau terang berarti pagi, siang, dan sore. Karena apa? Ada cahaya matahari yang menerangi dunia ini. Dan sumber kehidupan. Matahari juga dikenal sebagai sumber kehidupan. Kenapa matahari sebagai sumber kehidupan? Karena tumbuh-tumbuhan bergantung kepada cahaya matahari. Agar tumbuh-tumbuhan bisa hidup, maka tumbuh-tumbuhan membutuhkan cahaya matahari. Agar apa? Agar tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh dengan kokoh. Dan tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan makanan, sumber makanan yang bisa dimakan oleh manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Adik-adik, begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan adalah sumber terang bagi semua orang. Ayo, adik-adik, coba sebutkan apa kebaikan Tuhan yang sudah kamu terima dalam hidupmu. Ayo, apa? Sebutkan dulu. Apa saja kebaikan Tuhan yang sudah kamu terima di dalam kehidupanmu. Iya, kamu diberikan kesehatan, kamu diberikan panjang umur, kamu diberikan nafas kehidupan, kamu diberikan orang tua yang baik, mama dan papa, kamu masih bisa makan, kamu masih bisa bermain, kamu masih bisa menghirup udara segar, kamu masih bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam, kamu masih bisa melihat bulan, bintang, dan lain-lain. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel yang kita dengarkan dari khotbah hari ini. Jadi bangsa Israel, mereka baru keluar, mereka baru pulang dari pembuangan dari tanah Babel. Ya, adik-adik, Amang mau tanya, kalau dibuang, kalau dijajah, rasanya bagaimana? Pasti rasanya sakit kan? Menderita dan gak enak banget. Bagaimana kita
ditawan, kita nggak bisa bebas, kita disuruh bekerja dengan paksa. Itu adalah situasi yang sangat tidak mengenakan, itu sangat sakit, itu sangat menderita. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa mereka akan lepas karena cahaya terang akan datang. Menjadi teranglah, bangkitlah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya apa? Mereka akan dilepaskan dari perbudakan, mereka akan dilepaskan dari penderitaan, mereka akan dilepaskan dari kesengsaraan. Sehingga mereka tidak lagi merasakan rasa yang sakit, rasa yang menderita. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dan juga Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menerangi kita dengan terang kasih-Nya. Tuhan membebaskan kita. Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan dari dosa. Oleh sebab itu adik-adik, Amang mau tanya, siapa sumber terang bagi kita? Siapa sumber terang bagi kita? Sumber terang bagi kita adalah Tuhan Yesus. Dan itulah yang sedang kita persiapkan pada saat ini. Nah, hari ini adalah Advent ke-4. Hari ini tanggal 20. Berapa hari lagi kita akan merayakan Natal? 5 hari lagi. Baru kita akan berpesta Natal pada tanggal 25 Desember. Adik-adik, sudah memasang pohon Natal atau belum? Sudah dipasang belum pohon terangnya? Lihat, ini ada pohon terang. Udah dipasang belum cahaya-cahayanya, lampu-lampunya? Sudah dihias belum pohon Natalnya, pohon terangnya? Iya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika ada terang, ketika ada pohon Natal, ketika ada pohon terang, itu mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus yang datang itu adalah sumber terang bagi kita. Tuhan Yesus adalah sumber terang bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya yang ada di rumah juga. Kita bersihkan rumah kita pasang pohon terang kita rapikan apa yang tidak rapi, kita bersihkan apa yang belum bersih, supaya Yesus datang ke rumah kita. Sehingga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak terang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan masih menyertai kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak sumber terang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Pahala. Baiklah, khotbah yang tadi kita hayati, kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing ya adik-adik ya. Nah sekarang kakak mau menekankan, sebelum lagu yang berikutnya kita lakukan, kita nyanyikan, kakak mau menekankan kalian harus banyak berdoa. Ya, berserah diri kepada Tuhan. Mau makan harus berdoa, mau tidur harus berdoa, bangun tidur harus berdoa. Karena Tuhan itulah satu-satunya yang bisa melindungi kita. Dia pemilik bumi ini, pemilik nyawa kita ini adalah Tuhan. Jadi kakak minta tolong dan sangat kita harus terus di dalam doa. Nah, ayo kita angkat pujian di song Adong Hubuan Tuhan. Thank you.
kita sampai di penghujung acara kita di ibadah sekolah minggu yang akan ditutup oleh Bang Pendeta Pahala. Namun sebelumnya adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhanku bila hati kawanku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.